anak-anak ini yang mengkonsumsi ini harus diberikan perlindungan. Keracunan massal ini itu bisa diselesaikan mekanismenya melalui 3 proses. Secara hukum administrasi kita harus melihat bahwa program dari MBG ini apakah memang programnya itu terpusat ataukah program ini didelegasikan ke pemerintah daerah. Kalau memang program ini dikendalikan secara sepenuhnya oleh misalkan pemerintah pusat saja, maka pertanggungjawabannya hanya di pemerintah pusat. Halo Sobat Sore, kembali lagi di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Kembali lagi bersama aku Farah, dan di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus keracunan massal MBG. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio, Bu Erna Ratnaningsih, dosen Business Law BINUS University. Selamat sore Bu. Selamat sore. Kabar baik kah Bu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Sore-sore ini kita akan ngebahas terkait dengan yang kemarin tuh banyak dibicarakan oleh publik, terutama wali murid nih, kasus keracunan massal makanan bergizi gratis. Terutama aku lebih kepo di perspektif hukumnya sih Bu, di bagaimana Undang-Undang nomor 18, Undang-Undang Pangan ya Bu ya, nomor 18 tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menerapkan kewajibannya itu keamanan makanan kepada pengelola MBG. Bagaimana Bu? Kita memang sudah memiliki undang-undang khusus berkaitan dengan pangan dan juga perlindungan konsumen, di mana untuk undang-undang berkaitan dengan pangan ini merupakan perwujudan dari negara hukum, di mana dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk bagaimana menyelenggarakan pemenuhan dari pangan yang ada di Indonesia dan juga bagaimana juga menjamin bahwa pangan tersebut itu baik untuk dikonsumsi, tidak tercemar dan tidak terkontaminasi. Sedangkan untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tentu saja memberikan perlindungan terhadap konsumen yang memang dia memakai atau mengkonsumsi ya produk makanan yang diberikan misalnya untuk produk MBG. Bagaimana dalam hal ini anak-anak ya yang memang program MBG ini tujuannya adalah bahwa anak-anak ini harus diberikan tumbuh kembang yang baik. Tidak hanya dengan melalui pendidikan di sekolah dengan kurikulum dan guru yang baik, tapi juga bagaimana makanan bergizi ini bisa meningkatkan kegiatan dalam rangka kegiatan belajar mengajar mereka, sehingga dalam skala yang lebih besar ini akan meningkatkan SDM Indonesia ke depan. Sehingga di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, anak-anak ini yang mengkonsumsi ini harus diberikan perlindungan, dan juga nanti untuk pelaku usaha yang menyediakan bahan pangan misalnya yang beracun atau terkontaminasi sehingga menyebabkan keracunan itu akan diberikan sanksi secara hukum. Oke, berarti ini program ini tuh bisa dikatakan program futuristik gitu ya Bu ya, untuk anak-anak siswa ini ke depannya gitu ya, pemenuhan gizi ya. Pemenuhan gizi, karena program dari MBG ini kan diawali dari adanya data bahwa Indonesia ini banyak yang kekurangan gizi, stunting. Nah, kemudian pada saat pemerintahan Prabowo dan Gibran, kemudian dimulailah program pada bulan awal Januari 2025. Tapi ini memang merupakan program yang sangat besar, karena memang yang jadi perbincangan adalah bagaimana alokasi anggaran dan juga bagaimana pelaksanaan atau penyelenggaraannya, karena ini tidak berdasarkan pada latar belakang ekonomi dari siswa, tapi itu diberikan
secara keseluruhan, artinya tanpa diskriminasi begitu. Oke, nah kan ada masalah nih Bu ya, kasus keracunan massal gitu. Kalau kita mau bertanya nih siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, apakah penyelenggara atau SPPG dan pemasok makanan ini yang dianggap sebagai pelaku usaha itu bisa dikatakan sebagai mereka yang bertanggung jawab secara hukum atas keracunan ini? Tentu saja kalau kita melihat dalam terminologi hukum itu, kita harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena di sini lagi-lagi harus ada misalnya hubungan hukumnya seperti apa, kemudian juga kesalahan dari proses pembagian makanan bergizi ini bagaimana rantainya itu terjadi, kemudian kesalahan itu terjadi di mana. Tapi dalam konsep hukum memang untuk permasalahan seperti misalnya keracunan massal ini itu bisa diselesaikan mekanismenya melalui 3 proses. Yang pertama adalah secara administratif. Kemudian yang kedua adalah mekanisme perdata, yang ketiga adalah berkaitan dengan pidana. Tentu saja kalau pidana itu adalah ultimum remedium. Dia adalah pilihan yang terakhir, biasanya itu dilakukan gitu ya. Jadi ini tergantung kasuistis juga ya. Berapa banyak misalnya jumlah korbannya. Kemudian apakah dia menyebabkan anak-anak ini sampai ke rumah sakit atau hanya sakit perut, atau mungkin ada juga misalnya korban yang meninggal dunia. Nah ini harus juga dianalisa. Berarti identifikasinya tuh masih jauh identifikasinya harus panjang. Kalau secara administratif tentu saja pemerintah dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan berkaitan dengan bagaimana memberikan ya produk pangan yang aman untuk dikonsumsi bagi para anak-anak. Nah, jadi tanggung jawab negara dalam konteks ini kita bisa melihat secara hukum itu tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia itu biasanya adalah yang pertama adalah to respect. To respect itu adalah menghormati hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah to protect. To protect itu melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga adalah to fulfill. Nah, kalau kita lihat dari kasus keracunan pangan untuk anak-anak ini, berarti ini adalah berkaitan dengan adanya kelalaian di dalam to protect, untuk melindungi anak-anak. Harusnya pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan bagaimana ada mitigasi supaya ketika terjadi sesuatu hal itu bisa diselesaikan gitu dengan baik. Oke, ini koreksi ya Bu ya kalau misalkan aku salah. Kalau nggak salah tuh MBG itu kan belum ada payung hukumnya ya Bu ya. Nah, apakah karena MBG belum ada payung hukumnya ini akan menyulitkan wali murid yang ingin menggugat atau gimana nih Bu? Kalau kita lihat misalnya dia pasti akan ada secara kelembagaan siapa yang bertanggung jawab. Lembaga yang bertanggung jawab inilah yang, jadi kalau secara hukum itu ada konsep satu itu penggugat itu misalnya anak-anak yang akan tapi melalui orang tua karena belum cukup umur. Kemudian nanti ada tahap-tahap siapa yang menjadi tergugat 1, tergugat 2, atau tergugat 3. Nah ini tergantung dari siapa yang bertanggung jawab secara institusional gitu. Oke. Nah, keracunan massal ini kan mungkin bukan salah satu masalahnya gitu ya Bu ya. Karena kan ada beberapa yang ditemukan menunya itu disajikan sudah basi, terus ada diduga tuh menu MBG itu menggunakan bahan kadaluarsa atau bahkan penyajiannya itu tidak higienis gitu. Nah, kira-kira sanksi pidana apa aja sih Bu yang bisa dijatuhkan, bisa dikenakan kalaupun tadi bukti-bukti tadi itu benar-benar dapat dibuktikan oleh para tergugat? Ya, kalau sanksi pidananya tentu saja kita bisa melihat ada pasal
359 kelalaian yang misalkan menyebabkan kematian, ada juga pasal 360 ya, itu juga berkaitan dengan seseorang yang melakukan kelalaian kemudian menyebabkan seseorang luka gitu ya, atau luka berat gitu ya, artinya menyebabkan orang ini menjadi sakit. Jadi mekanisme memang prosedur kalau secara pidana ini kita bisa lihat, karena kan harus dilihat apakah itu personnya ya, ataukah misalnya si perusahaannya. Dan ini mungkin nanti ya prosesnya adalah dari pembuktian yang ada misalnya, karena dalam konteks ini harus ada juga mungkin uji labnya. Tapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kalau kita misalnya mengajukan gugatan secara perdata ini dalam hal ini pelaku, ada pembuktian terbalik. Dalam hal ini pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindakan misalnya yang menyebabkan keracunan gitu ya. Oke. Nah, mengingat MBG ini tuh kan program pemerintah ya Bu ya. Sejauh mana sih negara atau pemerintah daerah tuh bisa dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya masalah ini itu, Bu? Ya, dalam konteks ini secara hukum administrasi kita harus melihat bahwa program dari MBG ini apakah memang programnya itu terpusat ataukah program ini didelegasikan ke pemerintah daerah. Ya, jadi itu dulu yang harus kita lihat secara hukum. Kalau memang program ini dikendalikan secara sepenuhnya oleh misalkan pemerintah pusat saja, maka pertanggungjawabannya hanya di pemerintah pusat. Tapi kalau ada pendelegasian kewenangan bahwa itu ada di pemerintah daerah dalam hal ini, juga karena dia yang juga turut menyelenggarakan, maka ini juga pemerintah daerah dalam hal ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban juga. Tapi tentu saja tidak hanya pemerintah, tapi di sini juga ada pelaku usaha atau orang yang menyelenggarakan pemberian makanan bergizi gratis ini. Berarti kalau kita tuh mau tanya siapa yang bertanggung jawab itu masih panjang gitu ya Bu perjalanannya, karena banyak pihak juga di sini, atau bagaimana nih Bu? Ya, kalau kita lihat memang ini karena ketika kita berbicara hukum, maka harus ada yang pertama adalah dalam konteks hukum perdata, maka seseorang bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Kalau ke pengadilan negeri, maka itu tindakan perbuatan melawan hukum itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan misalnya oleh sebuah perusahaan. Tapi kalau memang tindakan melawan hukum itu dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, maka itu masuk ke ranah pengadilan tata usaha negara. Nah, nanti di situ tentu saja berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata akan dinilai bahwa apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan melawan hukum, kemudian kita harus nilai lagi apakah ada kerugian misalnya terhadap anak-anak. Tentu saja nanti dihitung kerugiannya material. Ya, material itu kan pasti misalnya ke rumah sakit harus ada biayanya, kemudian juga biaya non material, mungkin ada psikologis dari anak-anak yang trauma atau apa berkaitan dengan keracunan ini. Nah, itu bisa dihitung. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan. Ada nggak kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyedia makanan MBG ini gitu ya. Kemudian ada nggak hubungan kausalitas antara yang tadi ya kesalahan dan kerugian ini, seperti itu.
mekanisme prosesnya. Oke, ini masih ngomongin tentang pertanggungjawaban nih Bu ya. Kan belum lama ini juga muncul ada perjanjian yang harus ditandatangani oleh wali murid yang mengatakan di surat itu tuh kalau terjadi keracunan pun mohon dirahasiakan gitu ya Bu ya. Nah, dari perspektif hukum nih. Iya. Dari perspektif hukum kontrak, apakah klausul kontrak itu bisa dikatakan sah atau gimana nih Bu? Ya, karena kita kalau berbicara mengenai perjanjian itu adalah berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata adalah dia berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, mungkin itu yang dipikirkan oleh mungkin pihak kepala sekolah sehingga dia membuat perjanjian kepada para orang tua. Namun tidak hanya sebatas itu, ya. Hukum kemudian mengelaborasi lebih lanjut, tidak hanya bahwa kesepakatan itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tapi kesepakatan itu harus juga berdasarkan ketentuan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di situ harus kita elaborasi. Elaborasi itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah adanya kesepakatan. Yang harus dinilai adalah apakah kesepakatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan orang tua murid ini ada unsur pemaksaan atau tidak. Ketika ada unsur pemaksaan, maka ini udah bisa dianggap misalnya terjadi pelanggaran gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kecakapan ya, syarat subjektif. Kalau kecakapan karena orang tua yang membuat perjanjian, berarti unsur ini memenuhi. Kemudian yang ketiga adalah suatu objeknya hal tertentu. Kalau kita lihat ya objeknya memang ada, yaitu berupa makanan yang bergizi. Nah, yang keempat adalah syarat objektif lainnya bahwa suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ini apakah tindakan penandatanganan kontrak itu melanggar ketertiban umum nggak, melanggar moralitas nggak? Jadi kalau kita lihat itu pasti melanggar karena misalnya moralitas itu kan nggak bermoral juga. Masa kita membuat sebuah perjanjian ketika terjadi kekhilafan seseorang kemudian mengakibatkan orang lain dirugikan, nah kemudian itu menjadi syarat sebuah sah. Jadi dalam hal ini ketika terjadi pelanggaran itu maka ini bisa diajukan kontrak tersebut dinyatakan tidak sah. Oke, tapi apakah ada konsekuensinya nih Bu bagi pembuat perjanjian? Karena mungkin ya wali murid mau nggak mau harus tanda tangan atau gimana nih Bu? Konsekuensi bagi pembuat perjanjian itu? Kalau konsekuensi karena ini sifatnya perdata gitu ya, konsekuensinya tentu saja biasanya itu konsekuensi yang tadi saya sebutkan ketika terjadi pelanggaran terhadap tadi kan yang pertama syarat subjektif dan syarat objektif ada pelanggaran satu bagian dari unsur-unsur tadi. Kalau pelanggaran terhadap syarat subjektif artinya perjanjian itu bisa dibatalkan. Yang kedua adalah ini bisa batal demi hukum. Artinya bahwa perjanjian itu tidak ada. Dalam hal ini maka orang tua ya ketika dia merasa dirugikan maka dia bisa melakukan upaya hukum dan dia tidak terikat pada perjanjian yang sudah dibuat gitu. Oke, nah korban MBG ini kan bukan 1-2 orang ya Bu ya, tapi jumlahnya ribuan gitu. Iya. Nah gimana sih mekanisme gugatan class actionnya bisa ditempuh menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bu? Ya, memang dalam hal ini ketentuan di dalam mekanisme atau prosedur beracara kita bisa menggunakan sebenarnya adalah metodenya itu class action. Class action itu adalah suatu metode di mana korbannya itu banyak tapi
peristiwa hukumnya itu sama ya. Artinya bahwa korbannya banyak peristiwa hukumnya ya karena keracunan makanan gitu ya. Nah, dari situ mekanisme yang harus dilakukan tentu saja seperti saya jelaskan, biasanya di dalam mekanisme atau prosedur class action itu kelompok-kelompok masyarakat misalnya yang jumlahnya ribuan itu akan dibagi ke dalam kelas-kelas. Misalnya kelas yang anak-anak yang cuma sakit perut aja. Terus anak-anak yang mungkin menderita masuk misalnya ke rumah sakit. Kemudian ada klaster lagi mungkin anak-anak yang ada trauma misalnya. Jadi itu akan di klaster berikut juga dengan ketentuan misalnya kerugiannya seperti apa. Dan mekanisme class action ini para korban ya karena korbannya itu anak ya bisa diwakili oleh orang tuanya. Ya, jadi mekanismenya nanti ada pengumuman ya, ada in atau out gitu ya. Nah, nanti mungkin yang jadi permasalahan adalah ketika bukan permasalahan untuk class action itu metodenya adalah bagaimana penghitungan kerugiannya gitu. Setelah itu bisa juga bukan masyarakat ya yang mengajukan gugatan, tapi ada juga yang namanya legal standing. Jadi gugatan legal standing di mana dalam hal ini organisasi yang bergerak mungkin di bidang konsumen, dia bisa mengajukan gugatan atas nama ya para korban. Jadi itu juga bisa. Legal standing itu bisa juga diproses kalau misalnya orang tua dia tidak bisa mengajukan, tapi ada mungkin lembaga swadaya masyarakat yang memang sudah ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya memang dia bergerak di bidang perlindungan konsumen, khususnya mungkin berkaitan dengan pangan gitu ya. Kemudian dia secara terus-menerus terbukti di dalam masyarakat itu memang melakukan advokasi atau kegiatan berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti itu. Oke, kan tadi korbannya itu jumlahnya ribuan ya Bu ya. Pasti kan sulit, ada tantangan tersendiri nih untuk membuktikan pembuktiannya itu seperti apa. Nah, kira-kira tantangannya apa Bu? Tantangannya memang tentu saja saya seringkali ya mengajukan gugatan untuk metode class action. Tentu saja tantangannya adalah ya pertama kita harus mencari ya bukti-bukti berkaitan dengan, karena yang seperti saya sampaikan itu kan di klaster-klaster ya. Korban ini di klaster-klaster, kemudian juga harus ada jumlah kerugian dari masing-masing. Kemudian juga kita harus juga membuktikan bahwa adanya kesalahan dari si pelaku usaha. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kesalahan dari pelaku usaha? Ya tentu saja harus juga walaupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini dianut pembuktian terbalik ya, pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dia tidak membuat makanan yang terkontaminasi atau mengakibatkan keracunan bagi anak-anak. Tapi dalam hal ini kita harus juga ada misalnya bukti, karena nanti akan diminta oleh pengadilan bukti labnya bahwa memang makanan ini misalnya beracun. Tentu saja nanti ya dalam prosedurnya itu ketika banyak orang ya melakukan advokasinya, mengelolanya seperti apa gitu ya, itu juga memerlukan keahlian tersendiri seperti itu. Berarti pendataan kali ya Bu? Iya, pendataan korbannya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih akar masalah dari kasus ini? Kalau saya melihat memang akar permasalahannya yang pertama memang dalam tataran konsep ya, program MBG ini memang kalau menurut saya ini adalah program yang baik karena supaya memang angka stunting atau
tidak ada stunting lagi di Indonesia ya, atau orang yang kekurangan gizi. Kalau misalnya kekurangan gizi ini maka akan mengakibatkan tentu saja kemunduran secara intelektual dan juga ke depannya kualitas sumber daya SDM Indonesia ke depan itu semakin turun. Tapi tentu saja yang jadi permasalahan adalah dalam tataran implementasi. Kalau dalam konteks hukum atau peraturan perundang-undangan, khususnya misalnya konstitusi kita pasal 28D di situ juga bahwa setiap anak ini memiliki hak untuk tumbuh kembang yang baik, dan dalam hal ini juga negara harus memberikan perlindungan, khususnya juga jangan sampai misalnya ada diskriminasi terhadap anak gitu ya. Dan juga sudah ada undang-undang perlindungan anak, di situ juga membahas kaitannya dengan bagaimana anak-anak ini mendapatkan gizi yang cukup, baik gitu, dan memadai gitu ya. Dan juga ada konvensi hak anak dan termasuk juga yang tadi peraturan. Nah, kalau dilihat dari implementasi hukum ya, saya melihatnya kalau dalam konteks ini ada legal substance. Legal substance itu adalah substansi hukumnya. Substansi hukumnya sebenarnya sudah layak. Tapi mungkin dalam hal ini dalam tataran yang lebih kecil, standar operating prosedurnya gitu, SOP misalnya dalam membuat rantai suplai makanan, bagaimana supaya legal struktur yang menjalankan dari undang-undang itu memang orang yang capable. Maksudnya dia memiliki keahlian misalnya di bidang gizi. Kalau misalnya menyiapkan makanan itu maksimal harus 4 jam, nggak bisa misalnya lebih dari 6 jam sehingga mengakibatkan makanan itu basi misalnya. Kemudian bagaimana penyediaan makanannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga ya itu tadi ya, bagaimana legal culture, budaya hukumnya di masyarakat itu, bagaimana dalam hal ini masyarakat bisa mensupport program ini, dan juga menurut saya ya mengkritisi ketika memang terjadi kebijakan kemudian terjadi mungkin kesalahan-kesalahan di dalam menyebabkan keracunan ini. Oke, mungkin itu bisa jadi salah satu perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya Bu ya, untuk kedepannya biar program ini tuh tetap berjalan tapi juga tidak memakan korban, bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya. Oke, nah itu dia Sobat Sore, obrolan kita sore hari ini tentang kasus keracunan massal MBG. Terima kasih Bu Erna sudah datang di podcast Senin Sore. Bagi Sobat Sore yang punya tanggapan lain dari pandangan lain dari kasus ini, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.